Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Untuk mengawali hari ini, kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Kami boleh bersukacita melewati hari-hari kami, dan kami boleh sampai di hari yang baru ini. Bapa yang baik, sebentar kami merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal pertama ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika penganiayaan, penderitaan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi terhadap orang-orang Kristen di Asia Kecil pada masa itu, Allah Bapa Tuhan kita tidaklah tinggal diam. Allah selalu bertindak. Dan pada saat ini Allah bertindak dengan menyatakan wahyu tentang Yesus Kristus kepada hambanya, yaitu Yohanes. Wahyu yang dinyatakan ialah untuk menguatkan, untuk menyemangati, dan untuk menghibur orang yang menderita menghadapi kejahatan kekuasaan pada saat itu. Maka nats Wahyu pasal pertama ayat 8 ini ialah perkataan Yesus untuk penegasan tentang kekuasaan Allah. Ada frasa Alfa dan Omega dikatakan di sana. Ini melambangkan Allah. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Ini berarti mencakup seluruh yang tergantung antara Alfa sampai Omega. Semua di antaranya termasuk adalah cakupan dari Alfa dan Omega. Mau dikatakan ialah Tuhan adalah awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan atas semua yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan adalah permulaan, sebagaimana Dia adalah pencipta segala sesuatu, yang merancang, yang menyatakan dan menjanjikan hal-hal yang besar dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Kemudian Tuhan adalah akhir, yaitu di mana Dia membawa semua hal yang diungkapkan pada saat-saat ini ke garis kesimpulan yang lengkap dan yang mulia nantinya. Saat itulah disebut saat kemenangan atas kejahatan dan memerintah segala sesuatunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, saat mau memulai hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin baru memulai hari ini, kita sudah berada di dalam titik yang tidak nyaman. Saat diri terasa berantakan, saat sekeliling tampak rumit, tidak untuk dihadapi, bahkan terasa di luar kendali kita, ketahuilah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan yang punya kendali di sepanjang hidup kita. Dia berada di awal dan Dia juga yang berada di akhir segala perjalanan kehidupan kita. Yang berarti Dia adalah yang melingkupi dan yang menaungi kehidupan kita. Tuhan yang selama ini telah bertindak untuk menguatkan hidup kita, sekarang juga sedang berkarya dalam kehidupan kita, dan nantinya yaitu masa-masa yang tidak kita tahu, yang adalah misteri bagi kita. Ia juga yang akan selalu menyertai kita, yang selalu menguatkan kita hingga garis finish nanti. Dialah yang secara totalitas mengenal dan mengerti keadaan kita dari awal hingga akhirnya. Kemudian kalimat penegasan ini ditutup dengan Yesus mengatakan yang maha kuasa.
Artinya dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala penguasa di dunia ini. Dia yang memegang, dia yang mengawasi, mendukung, dan mengatur semuanya. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menguasai hari depan secara sempurna. Baik pemerintah Romawi yang pada saat itu ditakuti, yang membuat penderitaan kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil, ataupun bahkan sampai sekarang ini, orang-orang yang mungkin membuat penderitaan kepada orang-orang percaya, mereka tidak bisa memegang kendali atas kehidupan di sekelilingnya dengan sempurna. Sebab Kristus sajalah yang sudah berkorban di kayu salib, dialah yang bangkit, dia yang naik ke sorga, dialah yang menguasai masa depan secara sempurna. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, berpeganglah kepada Kristus. Ketika kita berpegang kepada Kristus, berarti kita berpegang kepada kepastian, yaitu tetap dalam koridor keselamatannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kuatkanlah kami untuk melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah seluruh orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, kalau yang menaungi mereka di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Berkatilah seluruh keluarga, seluruh kerabat, seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan, biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau berikan jalan keluar, yang sedang mencari hal-hal untuk kebutuhan mereka sehari-hari, biarlah Engkau memenuhi mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin kuat, semakin terberkati, dan boleh semakin bersuka cita di dalam Engkau saja. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.